Halo Future Nurse, kembali lagi di channel YouTube Excellent Nurse. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting karena kompetensinya akan bermanfaat saat bekerja di rumah sakit serta banyak keluar di ujian kompetensi nasional loh. Teman-teman pernah dengar atau membaca diagnosa keperawatan gangguan pertukaran gas? Biasanya, pasien akan datang dengan keluhan sesak nafas disertai dengan perubahan nilai gas darah arteri ke arah abnormal. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan interpretasi atau analisa gas darah. Jadi, simak terus sampai habis ya. Seperti namanya, analisa gas darah bertujuan untuk mengkaji nilai gas dalam darah seperti oksigen dan karbon dioksida, sehingga kita bisa mengevaluasi status oksigenasi dan memonitor ventilasi pasien. Selain itu, dengan analisa gas darah, teman-teman juga bisa mengkaji keseimbangan asam basa melalui pH, PaCO2 atau tekanan parsial karbon dioksida, dan HCO3- atau bikarbonat dari hasil analisa gas darah. Ketika teman-teman praktik di rumah sakit, akan ada tindakan mengambil sampel darah arteri yang bertujuan untuk analisa gas darah. Lalu, kenapa ya untuk mengukur oksigen dan karbon dioksida dalam darah diperlukan sampel darah arteri, bukannya vena? Hal ini karena darah dari arteri datang langsung dari jantung setelah diberikan oksigen dari paru-paru. Sedangkan darah dari vena datang dari berbagai jaringan tubuh setelah mengantar oksigen dan mengumpulkan sisa metabolisme, sehingga darah dari vena kurang akurat untuk mengukur gas darah. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih cara menganalisis atau menginterpretasikan hasil analisa gas darah. Yuk, ikutin 4 langkah berikut ini ya. Yang pertama, saat kita melihat hasil laboratorium, pastikan untuk melakukan identifikasi yang terdiri dari identitas seperti nama, tempat tanggal lahir, dan nomor rekam medis pasien. Kemudian, lihat tanggal hasil analisa keluar karena kita akan membandingkan dengan hasil sebelumnya. Kemudian, pastikan jenis sampel yang diambil benar menggunakan sampel arteri. Tahap kedua adalah menentukan pH. pH atau power of hydrogen menunjukkan jumlah hidrogen atau H+ dalam darah. H+ adalah kation yang menentukan tingkat keasaman dalam darah. Lalu bagaimana pH bisa menunjukkan nilai H+? Teman-teman bisa melihat rumus di sebelah kanan ya. Pada rumus di sebelah ini, teman-teman bisa melihat bahwa pH sama dengan minus log 10 H+. Sehingga jika nilai H+ adalah 1 kali 10 pangkat minus 3, maka nilai pH-nya adalah 3. Jika nilai H+ adalah 1 kali 10 pangkat minus 7, nilai pH-nya adalah 7. Melalui persamaan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin tinggi pH, semakin sedikit jumlah H+ dalam darah, sehingga darah akan semakin bersifat basa. Sebaliknya, semakin rendah pH, semakin banyak jumlah H+ dalam darah, dan darah akan bersifat lebih asam. pH memiliki nilai normal di antara 7,35 dan 7,45. Apabila di bawah nilai 7,35, darah akan bersifat asam atau disebut juga dengan asidosis. Sebaliknya, jika nilai pH di atas 7,45, darah akan bersifat basa atau disebut juga dengan alkaliosis. Nah, sampai sini teman-teman apakah sudah bisa menentukan nilai pH? Kalau sudah, sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya ya. Setelah menentukan nilai pH, kita akan lanjut menentukan penyebab dari asidosis atau alkaliosis tersebut. Ada 2 penyebab yang harus teman-teman curigai. Apakah masalahnya berasal dari sistem respiratori atau pernafasan, atau dari sistem metabolik? Pertama, kita akan bahas masalah pada sistem respiratorik. Sistem respiratorik mengatur karbon dioksida melalui proses inspirasi dan ekspirasi. Proses ini akan mempengaruhi nilai H+ dalam darah
yang menyebabkan keasaman darah melalui persamaan berikut. Ketika karbon dioksida berinteraksi dengan air, maka akan menghasilkan H+ dan HCO3-. Nah, teman-teman, untuk mengetahui jumlah CO2 dalam darah, kita bisa melihat hasil PaCO2 atau tekanan parsial karbon dioksida pada analisa gas darah. Nilai normal dari PaCO2 adalah 35 sampai dengan 45 mm rasa. Sekarang teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah ini ya. Setelah menentukan pH dan mengetahui bahwa pH-nya di bawah nilai normal, sehingga menyebabkan asidosis, kita bisa melihat nilai PaCO2. Apabila nilai PaCO2 meningkat, maka asidosis disebabkan karena sistem respiratorik. Karena PaCO2 menyebabkan peningkatan H+ dalam darah yang bersifat asam. Sebaliknya, jika pH lebih dari nilai normal, darah akan bersifat alkaliosis. Jika nilai ini diikuti dengan perubahan berupa penurunan PaCO2, maka penyebab dari alkaliosisnya adalah karena sistem respiratorik. Karena penurunan PaCO2 akan menyebabkan penurunan nilai H+ dalam darah sehingga darah bersifat basa. Selanjutnya kita akan membahas masalah dari sistem metabolik. Sistem metabolik yang diperankan oleh ginjal mengatur ion HCO3- atau bikarbonat. Nilai HCO3- biasanya meningkat jika darah dalam kondisi asam sehingga pH kembali normal. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa HCO3- bersifat basa. Nilai normal HCO3- adalah 22-26 mili-ekuivalen per liter. pH di bawah normal menyebabkan darah bersifat asidosis. Apabila hal ini disertai dengan HCO3- yang di bawah nilai normal, maka asidosis berasal dari gangguan sistem metabolik. Sebaliknya, apabila pH di atas nilai normal, darah akan bersifat alkaliosis. Apabila hal ini disertai dengan peningkatan nilai HCO3-, maka penyebab alkaliosisnya adalah gangguan sistem metabolik. Nah, sampai di sini apakah teman-teman sudah bisa memahami penyebab dari asidosis dan alkaliosis itu sendiri? Jika sudah bisa, yuk kita lanjut ke tahapan yang terakhir ya. Sedikit lagi kita akan bisa memahami analisa gas darah. Tahapan terakhir yang juga penting adalah menentukan apakah ada kompensasi dari tubuh atau tidak. Kompensasi pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan nilai pH di antara nilai normal. Kompensasi dapat dilakukan oleh sistem respiratorik jika terdapat gangguan pada sistem metabolik. Sebaliknya, kompensasi dari sistem metabolik dapat terjadi ketika ada gangguan dari sistem respiratorik. Jadi, kedua sistem di tubuh kita ini melengkapi tugas satu sama lain untuk menyeimbangkan pH di dalam tubuh kita loh. Nah, teman-teman bisa melihat contoh kasus dan kompensasinya juga di sini. Contohnya, pada masalah ketoasidosis diabetikum, HCO3- di bawah nilai normal menyebabkan pH darah menjadi asam atau asidosis. Kompensasinya adalah sistem respiratorik melakukan hiperventilasi dengan Kussmaul breathing untuk mengeluarkan CO2 sehingga jumlah H+ menurun dan pH dapat kembali normal. Contoh lainnya, pada kompensasi sistem metabolik, apabila terdapat kasus hiperventilasi atau CO2 di bawah nilai normal yang menyebabkan pH darah menjadi basa atau alkaliosis, ginjal akan memproduksi HCO3- sehingga pH dapat kembali normal. Nah, teman-teman, prinsip dasar kompensasi yang kedua adalah terdapat dua jenis kompensasi, yaitu kompensasi sebagian dan kompensasi penuh. Apabila tubuh melakukan kompensasi namun pH tidak kembali normal, maka kompensasi dikatakan sebagai sebagian atau parsial. Sedangkan jika tubuh melakukan kompensasi dan pH kembali normal,
maka kompensasi dikatakan penuh. Teman-teman juga harus mengetahui bahwa kompensasi oleh sistem respiratorik membutuhkan waktu yang lebih cepat, yaitu dalam hitungan menit sampai jam, dibandingkan dengan kompensasi dari sistem metabolik yang membutuhkan waktu dalam hitungan jam hingga hari. Nah teman-teman, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara kerja kompensasi sistem respiratori. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem respiratori akan melakukan kompensasi jika masalah yang disebabkan karena sistem metabolik. Teman-teman bisa melihat pada tabel berikut ini ya. Apabila nilai pH berada di bawah normal, diikuti dengan HCO3- yang juga di bawah nilai normal, maka tubuh akan mengalami asidosis metabolik. Dalam hal ini, sistem respiratorik akan melakukan kompensasi dengan menurunkan tekanan parsial karbon dioksida atau PaCO2 sehingga jumlah asam dalam darah akan menurun. Apabila pH setelah kompensasi masih di bawah nilai normal, maka terjadi asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Jika pH setelah kompensasi dalam batas normal, maka asidosis metabolik terkompensasi penuh. Hal ini juga terjadi pada kasus alkaliosis metabolik. Pada kasus ini, darah bersifat basa, sehingga sistem respiratori akan mengkompensasi dengan meningkatkan PaCO2 untuk membuat pH darah kembali normal. Nah, agar teman-teman jadi lebih paham, yuk kita simak contoh soal berikut ini ya. Baik, jadi contoh soalnya adalah terdapat pH 7,40, HCO3- 18 mEq per liter, dan PaCO2 28 mm raksa. Mungkin teman-teman bisa coba kerjain sendiri dulu nih, kira-kira jawabannya apa ya? Oke, teman-teman mungkin bingung karena nilai pH-nya normal, HCO3-nya rendah, begitu pula dengan PaCO2-nya rendah. Pada kasus ini ada dua kemungkinan nih teman-teman. Kemungkinan yang pertama, terjadi masalah pada metabolik karena HCO3- di bawah normal yang menyebabkan pH menurun. Kemudian ada kompensasi dari tubuh untuk menurunkan nilai PaCO2. Kemungkinan yang kedua, terjadi masalah pada sistem respiratorik karena nilai PaCO2 di bawah normal sehingga menyebabkan pH meningkat, kemudian ada kompensasi dari tubuh untuk menurunkan nilai HCO3-. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini, apa ya yang harus kita lakukan? Oke, jadi kita akan bahas bersama. Apabila terdapat soal seperti ini, yang pertama teman-teman lakukan adalah melihat nilai pH. Apakah nilainya mendekati ke arah 7,35 atau mendekati ke arah 7,45? Apabila nilainya mendekati 7,35, maka kemungkinan besar pH sebelum dikompensasi adalah di bawah 7,35. Sehingga masalahnya pada kasus ini adalah asidosis metabolik yang dikompensasi penuh. Sebaliknya, jika pH lebih ke arah 7,45, kemungkinan besar pH sebelum dikompensasi ada di atas 7,45, sehingga masalah dalam kasus ini adalah alkaliosis respiratorik. Namun, pada kasus ini pH berada di tengah-tengah. Nah, untuk mengatasi masalah ini, teman-teman bisa menggunakan formula Winter untuk mengetahui nilai PaCO2 yang diharapkan. Seperti apa sih formula Winter itu? Jadi, formula Winter ini ada rumusnya teman-teman. PaCO2 sama dengan 1,5 dikali HCO3- ditambah 8 ditambah dikurang 2. Oke, sekarang kita masukkan angka HCO3- ke dalam rumus. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai PaCO2 yang diharapkan adalah 33 sampai dengan 37 mm raksa.
Nah, apabila nilai PaCO2 di antara 33 sampai 37, maka hal ini menunjukkan masalahnya bukan berasal dari sistem respiratorik, melainkan dari sistem metabolik yang dikompensasi dengan sistem respiratorik dengan menurunkan nilai PaCO2. Nah, apabila nilai PaCO2 di bawah 33, maka hal ini menunjukkan masalahnya berasal dari sistem respiratorik itu sendiri yang kemudian dikompensasi dengan sistem metabolik. Sehingga pada kasus ini, kita bisa menyimpulkan bahwa masalahnya adalah dari sistem respiratorik, di mana pH sebelum dilakukan kompensasi lebih dari 7,45, kemudian PaCO2 kurang dari nilai normal atau 28 mm raksa, sehingga dilakukan kompensasi dengan menurunkan nilai HCO3- menjadi 18 mili ekuivalen per liter. Sehingga dalam soal ini kasusnya adalah alkaliosis respiratorik terkompensasi penuh. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara kerja sistem metabolik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem metabolik akan melakukan kompensasi jika masalah yang disebabkan karena sistem respiratori. Teman-teman bisa melihat pada tabel berikut ya. Apabila nilai pH di bawah nilai normal, kemudian nilai PaCO2 berada di atas nilai normal, maka hal ini akan menyebabkan asidosis respiratorik. Kemudian, sistem metabolik akan mengkompensasi dengan meningkatkan nilai HCO3- sehingga pH kembali normal. Apabila pH kembali normal, maka hasil analisanya adalah asidosis respiratorik terkompensasi penuh. Sebaliknya, pada kasus alkaliosis respiratorik, sistem metabolik akan mengkompensasi dengan menurunkan nilai HCO3- sehingga pH bisa kembali normal. Nah, teman-teman juga bisa melihat contoh soal yang kedua, dan teman-teman bisa coba kerjakan sendiri serta tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila teman-teman ada yang masih bingung, mungkin teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Semoga materi yang diberikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Selamat belajar dan terima kasih.